Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu mengenai ekosistem estuaria. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya, Bregi Rivaldo Immanuel Daud sebagai moderator, dan di sini ada teman saya, Sol Mari sebagai pemateri, Nur Adalila sebagai pemateri, Laila Firna sebagai pemateri, Nabila sebagai pemateri, dan Encau sebagai pemateri. Definisi ekosistem estuaria. Yang pertama ada pengertian ekosistem estuaria. Estuaria adalah ekosistem perairan yang terbentuk di wilayah pertemuan antara air tawar atau sungai dengan air laut. Ekosistem ini dikenal sebagai zona transisi dengan tingkat salinitas yang bervariasi. Estuaria sering ditemukan di muara sungai dan memainkan peran penting sebagai habitat berbagai organisme, penyangga ekologi, dan area produktivitas tinggi. Selanjutnya, karakteristik ekosistem estuaria dibagi menjadi 5. Yang pertama, salinitas bervariasi. Tingkat salinitas berubah tergantung pada pasang surut, musim, dan letak geografis. Yang kedua, produktivitas tinggi. Estuaria memiliki kandungan nutrien yang melimpah sehingga mendukung kehidupan sebagian organisme. Yang ketiga, zona perahlian. Berfungsi sebagai penghubung antar ekosistem darat, sungai, dan laut. Yang keempat, sedimen kaya nutrien. Sedimen yang terbawa oleh sungai mengendap di estuaria, menciptakan lingkungan subur untuk tumbuhan dan hewan. Yang kelima, lingkungan dinamis. Estuaria memiliki perubahan fisik dan kimia yang cepat karena pengaruh pasang surut, arus, dan campuran air. Selanjutnya yang terakhir ada jenis ekosistem estuaria, terbagi menjadi 5. Yang pertama, delta, wilayah muara sungai yang luas dengan banyak cabang sungai, misalnya delta Sungai Mahakam di Kalimantan. Yang kedua ada laguna, perairan dangkal yang terpisah dari laut oleh penghalang seperti pasir atau karang. Yang ketiga, teluk, bagian dari laut yang menjorok ke daratan dan menjadi area transisi seperti Teluk Jakarta. Yang keempat, rawa garam, rawa-rawa yang sering tergenang air pasang, biasanya ditumbuhi tumbuhan halofit. Yang terakhir, yang kelima yaitu mangrove, ekosistem hutan bakau yang sering ditemukan di sepanjang garis pantai dan muara sungai. Sekian dari saya, terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Encau akan menjelaskan komponen biotik. Komponen biotik di estuaria sangat beragam dan mencakup berbagai jenis flora dan fauna. Yang pertama itu ada flora. Flora itu mencakup mangrove, padang lamun, rumput laut. Mangrove merupakan tumbuhan di daerah pesisir dengan salinitas tinggi dan mampu bertahan hidup meski terendam air pasang. Mangrove memberikan banyak manfaat ekologis seperti menyerap karbon dan melindungi pantai dari erosi. Padang lamun, tumbuhan bawah laut yang menyediakan perlindungan bagi berbagai biota laut dan fungsi sebagai tempat perminjahan bagi ikan. Rumput laut merupakan tumbuhan laut yang tumbuh di dasar perairan estuaria dan menjadi sumber makanan bagi banyak spesies. Yang kedua, itu ada fauna. Fauna estuaria terdiri dari berbagai spesies ikan, udang, kepiting, serta burung imigrasi yang menggunakan estuaria sebagai tempat peristirahatan atau tempat berkembang biak. Yang ketiga, air. Salinitas air sangat bervariasi di estuaria, tergantung pada jumlah air tawar dan sungai. Air tawar dari sungai dan pengaruh air laut yang masuk. Yang keempat, tanah. Tanah di estuaria terdiri dari lumpur, pasir, dan sedimen yang dipengaruhi oleh proses erosi dan sedimentasi. Yang kelima, ada iklim. Iklim berperan dalam menentukan suhu air, pola curah hujan, dan pola pasang surut yang mempengaruhi salinitas dan ketersediaan nutrisi. Proses ekologis dalam ekosistem estuaria. Yang pertama itu rantai makanan.
Rantai makanan di ekosistem Estoria dimulai dari tumbuhan dan fitoplankton yang menghasilkan energi melalui fotosintesis. Contohnya yaitu organisme herbivora seperti zooplankton yang memakan tumbuhan ini dan kemudian dimakan oleh predator seperti ikan kecil dan udang. Terdapat juga hewan pemangsa lainnya seperti burung, ikan besar, dan mamalia laut yang memakan organisme yang lebih kecil. Yang kedua, siklus nutrisi. Siklus nutrisi di Estoria melibatkan proses daur ulang bahan organik dan anorganik yang mendukung produktivitas ekosistem. Misalnya seperti bahan organik yang terdekomposisi akan memberikan nutrisi bagi tanaman dan fitoplankton yang pada gilirannya mendukung rantai makanan tersebut. Yang terakhir, interaksi antar spesies. Interaksi antar spesies di Estoria mencakup berbagai jenis hubungan seperti predator-prey, simbiosis, dan kompetisi. Terdapat begitu banyak spesies yang bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup di ekosistem yang dinamis ini. Peran ekosistem estuaria dalam kehidupan manusia. Yang pertama, sumber daya alam. Estuaria menyediakan berbagai sumber daya alam seperti ikan, karang, dan garam. Selain itu, estuaria juga berfungsi sebagai tempat pemijahan ikan komersial yang menjadi sumber pangan bagi jutaan orang di seluruh dunia. Yang kedua adalah penyangga bencana alam. Estuaria membantu melindungi pesisir dari dampak buruk bencana alam seperti tsunami, gelombang tinggi, dan erosi pantai. Mangrove dan padang lamun misalnya berfungsi sebagai perisai alami yang menyerap energi gelombang dan mencegah kerusakan pantai. Yang ketiga adalah tempat rekreasi dan pendidikan. Estuaria juga penting sebagai tempat rekreasi seperti untuk kegiatan memancing atau wisata alami lainnya. Selain itu, estuaria merupakan pendidikan lingkungan hidup dan penelitian ilmiah terkait ekosistem pesisir. Ancaman terhadap ekosistem estuaria. Ancaman terhadap ekosistem estuaria dapat berdampak serius terhadap keberlanjutan lingkungan dan kehidupan yang bergantung padanya. Adapun 3 ancaman. Yang pertama, polusi. Contohnya, yang pertama itu limbah industri yang membawa bahan kimia berbahaya mencemari air. Yang kedua, limbah pertanian memicu terhadap eutrofika akibat nitrin berlebih. Yang ketiga, limbah domestik termasuk sampah plastik yang mengancam kesehatan biota. Yang kedua, adapun perubahan iklim, contohnya kenaikan suhu air mengaruhi metabolisme dan reproduksi biota. Kenaikan permukaan laut mengubah salinitas dan mengganggu spesies tertentu. Selanjutnya, perubahan pola cuaca meningkatkan erosi dan menghancurkan habitat penting. Kemudian adapun yang ketiga, eksploitasi sumber daya. Contohnya, penangkapan ikan yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan konversi lahan pesisir yang menghilangkan habitat alami seperti mangrove. Selanjutnya, dampak keseluruhan ekosistem estuaria terancam kehilangan fungsi ekologisnya seperti penyediaan pangan dan perlindungan pesisir. Oleh karena itu, diperlukan mitigasi dan pengelolaan berkeberlanjutan dan untuk menjaga keberlanjutan.